Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah segala nikmat telah kita terima sampai hari ini. Bersolawat kepada Rasulullah, tuntunan dan dakwahnya pun juga telah sampai kepada kita. Dan juga hari ini adalah merupakan salah satu bulan yang begitu bermakna buat kita, yakni bulan Syawal. Maka kami dari keluarga besar Ja'far Batubara bin Badurani mengucapkan kepada kita semua, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin di mana ada kesalahan kehilapan di antara kita. Marilah hari ini kita saling bermaafan karena bulan Syawal masih berada di tengah-tengah kita. Pengantin pria Otma Moranami, anak lima maknami almarhum Sarbuddin Batubara. Otma anakna nangkan itarismion dari nasadadun pernikahan na namar buar Erwin Syah Batubara. Dohot boru na dioli Erniwati Harahap. Di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istrimu adalah pakaian bagimu para suami, dan kamu para suami adalah pakaian bagi istrimu. Itulah makna kenapa Allah sebutkan ayat ini setelah ayat puasa. Karena memang dalam puasa itu kan menahan nafsu, menahan diri dari segala yang halal bahkan yang haram. Maka lanjutan ayat itu Al-Baqarah 187, istrimu adalah pakaian bagimu. Apa makna pakaian? Minimal ada dua. Yang pertama, pakaian itu adalah menutup aurat. Kalau manusia tidak menutup auratnya, maka ia tidak ubahnya seperti hewan. Jadi kita manusia ini berjalankan harus punya pakaian. Persoalan pakaiannya dipakai apa itu urusan belakangan. Ada orang pakai kain sarung, ada pakaian pakai celana, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai kaos. Intinya kita menutup aurat, itulah fungsi pakaian. Ampu dipakai dalam simbol adat Mandailing, lalu dipakai dalam istilah kita dengan parampuan, menjadi dialog bahasa kita perempuan. Kenapa perempuan itu harus di atas kepala, harus dijunjung tinggi? Jadi ada makna filosofi dalam pakaian adat Mandailing. Ada pakaian dinas, orang TNI atau Polri akan pakaian dinas. Yang bukan polisi dan tentara tidak boleh pakai pakaian itu. Yang ASN, yang PNS punya pakaian, yang petani juga pakaian, yang pedagang juga pakaian. Padahal semuanya kan baju. Maksudnya Erwin, bahwa istrimu kalaupun Allah sebutkan adalah pakaian, dia juga punya sifat. Ada saatnya dia marah, ada kalanya dia tidak ingin diganggu, ada masanya dia juga ingin diperhatikan. Itulah pakaian. Karena pakaian ke pasar, pakaian ke pesta tidak sama dengan pakaian ke ladang. Anggo baju tu sahabat tu kau bunda, na murah-murah di semua ni, tu bapak kan? Isi ada murah ni dipakai, ada baju mangguris tu, baju tu sahabat tu. Dan istrimu Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ulangi pakai win pakaian nasu pakaian ni baik. Ulangi berharap buru harap pakaiannya lagi harus diibah. Nailehen ni Allahi diibah, rasuki dohot nikmat imana terbaik dihita. Jangan membandingkan istrimu dengan istri orang lain. Jangan dibandingkan suamimu dengan suami orang. Karena suami istri Allah sebutkan laksana pakaian, maka terimalah itu sudah pas menurut ukuran badanmu.
Jadi yang boleh pakai pakaian nialah atau nasi pakaian ni bisa gawat, bahaya. Yang kedua, pakaian ini fungsinya adalah identitas. Yang datang kemari kaum bapak pakai peci, pakai lobe, pakai kopiah, identitas sebagai seorang bapak-bapak. Yang datang ke pesta ini pakai jilbab, pakai tauluk, pakai hijab, buktikan bahwa mereka adalah perempuan. Memang pakaian, tapi itu adalah identitas. Yang punya jas, yang punya sarung, punya sorban, berarti Ustadz Mebayoi kan minurnya lah. Identitas. Yang pakai ampu, pakai bulang diorjai, berarti on pengantin. Ambuna dua majalangon. Pakaian adalah identitas. Maka selain dia menutup aurat, kita juga menjadikan pakaian ini sebagai identitas. Kalau Allah sebutkan pada Quran Al-Baqarah 187 tadi, istrimu adalah pakaianmu, menjadi identitasmu Erwin, bahwa dirimu telah menjadi seorang suami. Tuan ibu seho buru haraham. Ima identitasmu sebagai seorang istri berarti jago di pangalahu. Mawanik na tubang-tubang tay na jolo, itampul bulu tolang penjambatan tubariba. Mula dung di bonus para datan na matubang sudi pangalaho mesti dipauba. Arti na inda sarupo bewin, sungon dia di masa muda, di masa lajang, sungon ihuburu harahap. Jago pangalaho, jago pangguling, karena anda beridentitas adalah suami dan istri. Jadi inilah pesan Allah yang pertama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaian bagimu. Yang kedua apa kata Allah? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia cinta kepada perempuan. Minan nisa itu nomor satu. Jadi istrimu ini Erwin adalah perhiasan paling indah dalam hidupmu. Dia adalah nomor satu. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, itu nomor satu. Yang kedua, wal banin, anak-anakmu. Wal qanatiril muqantarati, yaitu perhiasan emas perak, itu nomor tiga. Jadi usapai majulho ipar kon buru harapun napa pingan. Cinta yang pertama, mai begai baru harap. Oh, malingnya cinta pertama. Berarti pada dong cinta pertama, betul dong mina perduana. Biar siap tu ni. Mau anda nak siap usir uang dia dah hotel kan? Harus lain dah semua lipat. Istrimu adalah cinta yang terakhir dalam hidupmu. Setelah ini tidak ada lagi. Siapa cintamu? Yang pertama adalah ibumu. Yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, yang keempat cintamu kepada ayahandamu. Itu yang keempat. Jangan sampai kita memutarbalikkan fakta setelah menikah, kita melupakan ibunda kita, kita melupakan ayah kita. Disinilah letak kehancuran dalam rumah tangga. Istrimu adalah cinta terakhir dalam hidupmu, maka tidak akan bisa menggantikan ibumu. Nantulang kon mo harus nomor satu Dewi. Nomor dua isi rupiah bang, nantulang kon. Nomor dua isi rupiah bang, umat mon. Nomor empat baru kan yang tulang nabi. Maka jangan jadikan istrimu di atas segala-galanya. Itu memindahkan surga dari telapak kaki ibunya kepada telapak kaki istrinya. Jadi hobi semua ni baru harap ulang kuanggi maroban gunting bola-bola di rumah tangga di Batu Barau, maroban jahit dung-dung udah kuanggi suruh lehen dukungan tu suamimu anso berbakti tu namburumu selalu siap caraun ewin oban angkion marziarah kuburan di mamak namnya anso ibu tu ya idia do amang burunya di makamkon. Jadi itulah tugas kita, bahwa istri bukan nomor satu, ibu kita nomor satu, ibu kita nomor dua, ibu kita nomor tiga, yang keempat baru ayahanda kita. Kalau ingin tahu bagaimana perjuangan seorang ibu, bagaimana perjuangan seorang ayah, dalam kehidupanmu akan dirasakan bagaimana sulitnya mengandung seorang anak berharap. Wahnan ala wahnin, kata Allah. Setiap hari bertambah susah, bertambah payah. Harusnya
diyakini bahwa begitulah ibunda kita dulu mengandung kita. Akan muncul rasa cinta, akan muncul rasa bakti kepada ayah dan ibu. Kadang lebih tulang. Aduh, alhamdulillah. Tulang saya, dan tulang nama saya lupa kan. Jadi hobi berharap jangan menjadi durhaka setelah ditandai hoi parpon. Tetap kita berbakti kepada ibunda kita. Sebelum kita manusia ini menjadi orang hebat, menjadi orang besar, kita pernah tinggal dan hidup di dalam perut ibu kita 9 bulan 10 hari kita menetap di dalam perutnya. Kenapa setelah kita dewasa kita menjadi orang hebat, kita melupakan tempat tinggal di masa lalu? Pernah kita tempati 9 bulan 10 hari. Maka orang-orang yang tidak taat, yang tidak berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya, dunia dia akan sengsara, di akhirat dia akan mendapatkan azab dari Allah. Jadi lang lupa ibarat nan tulangon harus tetap nomor sadar. Dia adalah jalanmu menuju surga. Ajak istrimu dan ho berharap suami mon ondo dalam surga. Maka berbaktilah kepadanya, dukung dia untuk tetap berbakti dan mengabdi kepada Namburuh. Jangan memisahkan mereka berdua. Sebelum horo berharap adung pajolo anak new makna dompak solahir kita kebindang dunyawin ewin pajolo ibarasan sibuk ninan tulangon doho tinggal. Susah dia berjalan, payah dia mencari nafkah, terbaring pun dia merasa kesulihan. Dalam melahirkan nyawa menjadi taruhan, keringat dan darah menjadi menyatu, dia pun bisa melahirkan dengan lega. Jangan setelah kita dewasa lupa kepada orang tua. Lalu inilah yang Allah maksudkan, istrimu hanyalah perhiasan, sementara ayah dan ibumu adalah tempatmu mengabdi dan berbakti. Dua. Lalu yang ketiga, apa kata Allah? Di samping istrimu adalah perhiasan, atau yang pertama tadi istrimu adalah pakaian bagimu. Yang ketiga apa kata Allah? Istrimu adalah sawah ladang bagimu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah sawah ladang bagimu, datangilah sawah ladangmu bagaimana kamu kehendaki. Kita punya lahan, Bapak Ibu sekalian, mau tanam padi silahkan, kita mau beternak ikan juga boleh, kita keringkan, mau tanam jagung juga tidak apa-apa, karena lahan itu adalah milikmu. Terserah yang punya lahan mau tanam apa. Istrimu adalah sawah ladang bagimu kata Allah, maka terserah si suami mendatanginya mau bagaimana. Itu makna bahwa kebebasan itu diberikan kepada suami. Kalau istrinya mau dibawa ke surga silahkan, diajak ke neraka pun tidak apa-apa, karena istri akan nurut bagaimana perilaku suaminya. Maka jadikanlah istrimu ini sebagai sawah ladangmu. Kalau ingin berhasil, lihat ditanami dengan baik dan benar. Kalau ingin mendapatkan hasil yang melimpah, tentu dirawat dengan baik, dicari ilmunya. Dalam berumah tangga juga sama, istrimu adalah sawah ladang bagimu, maka datangilah sawah ladangmu bagaimana kamu kehendaki. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, jadi 3 hal ini dipesankan oleh Allah buat si suami, agar dia menjadikan istrinya sebagai perhiasan, sebagai sawah ladang, yang ketiga sebagai pakaian. Lalu buat hobor harhab untuk menjadi wanita solehah, istri solehah. Konsep Quran hanya disebutkan 2. Apa kata Allah? Fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaib. Bahwa seorang istri menjadi wanita solehah, yang pertama dia harus menjadi wanita yang kuat secara agama. Qanitatin itu yang pertama. Bagaimana menguatkan batinmu? Tentu dengan didasari oleh iman dan ilmu. Kalau ilmu agamamu kuat, apapun persoalan dalam rumah tangga itu akan bisa diatasi dengan baik dan benar. Sabarlah dalam kehidupan apapun masalah. Saya butuh perlu harap
Bagi bapak-bapak na mandung haji atau pi umroh juga sudah melihat rumah Nabi tidak seluas rumah umat Muhammad. Sadia pula kira-kira di kau pintasun tersaimi bakasnya Rasulullah. Ketika Rasulullah mau solat malam, mau solat tahajud, tidak ada tempat lain, maka dia harus solat tahajud di dekat istrinya Aisyah. Kadang Aisyah menjulurkan kakinya di waktu Rasulullah berdiri dan ruku. Ketika Rasulullah mau sujud, Aisyah menarik kembali kakinya dan melipatnya. Kenapa? Karena tidak ada tempat lain dalam rumahnya untuk solat. Begitu sempit dan kecilnya rumah Nabi. Tapi apa kata Aisyah? Baiti jannati, rumahku ini adalah surga bagiku. Maksudnya berharap, jangan kau bayangkan bahwa Aisyah, istri-istri Nabi itu rumahnya seperti istana, lengkap dengan perabotannya, lengkap dengan segala kebutuhan dan perlengkapan alat. Jauh lebih besar rumahnya umat Muhammad dibanding rumahnya. Jadi ulang isang kaho bapak bakas mana menik na menikan bakas ke Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk paling mulia. Dia sayyidul alamin, dia sayyidul anbiya wal mursalin. Tapi rumahnya sederhana. Maksudnya keindahan dalam berumah tangga berharap tidak harus dengan kemewahan, tidak harus dengan kekayaan, tapi ketenangan di dalamnya itulah yang harus dicari. Maka Allah sebutkan litaskunu ilaiha, agar hatimu tentram. Jadi kita harus tenang di dalamnya. Bagaimana cara menciptakan itu? Salatlah di rumahmu, bacalah Al-Quran di rumahmu, karena hanya itulah benteng pertahanan seorang istri. Kurangilah mencurigai suamimu. Terus dengan rasa cemburu yang berlebihan akan mengganggunya dalam mencari nafkah. Jadi kadang-kadang kecemburuan berlebihan menyebabkan rumah tangga itu hancur. Maka tugas seorang perempuan adalah wanita. Dia harus kuat. Apapun cobaan dan masalah itu, dia harus hadapi dengan sabar. Tidak kuat lagi dengan sabar, ambil air wudu, hadapkan dirimu di hadapan Allah, hamparkan sejadah, solatlah 2 rakaat, mohon petunjuk kepada Allah. Karena itu perintah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan solat. Kalau sabar tidak bisa lagi dipertahankan, maka solatlah. Itu tugasmu sebagai seorang perempuan. Lalu yang kedua, apa kata Allah? As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, menjaga harga dirinya, menjaga hartanya. Jangan karena suamimu sedang tidak di rumah, sarwa-sarwa berharap lawan tujiran di tetangga, yeho marayam, sementara suamimu sedang sibuk cari nafkah. Bahkan kadang-kadang suami pun sudah pulang ke rumah, istrinya belum ada di rumah. Ada nasungun jarusan dari on mapindiritaan di kaum babaon musibutol buruharaham. Lau marangkan ngai pabuat mulak sian karedo sian kobun sian sawa piindi sambut. Wal mapanahungan di babaon. Ang baru-baru kawin, baru-baru menikah paten mana sungun kamuan kan? Lau marangkan kemang gila Allah bang, nih solo jono kan? 3 bulan kemudian ngabewe. Sundia do kemau oh kemani yang munda pulang kan? Lau menggiling lesiap anak guru sih. Lau urut pun pintu dali manusia petambana kan? Main dapat buat pun menyumut petambana. Nah, palamulak di semua ni. Maka kehidupan itu kata Allah harus hafizatul lil ghaib, berharap. Jaga harga dirimu, jaga harga diri suamimu agar rumah tangga kalian itu baik. Tolu matugas muwin istri ning Allah pakaianmu, istri ning Allah adalah sawah ladangmu, istri ning Allah perhiasanmu. Tugasmu untuk berharap. Wassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaib. Kuatkan ilmumu, kuatkan imanmu. Kalau tidak tahan, maka salatlah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu jaga harga diri, jaga hartanya ketika suamimu sedang tidak di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mapajolo kaum bapak mangat marasuki adong ibagas ni Tulamondo, adong biso di sampingon baru sarana di sana. Terserah kita pasang may dia. Dewi besomoni ba tu abang sukri dah. Ling mangido dua kami cuma pindoa. Aja tujulo na ba. Kami paraan pangidohot ko bang nani arana posisi nami bisa disebutkan dalam anak buru dong. Tapi sebenarnya manjuk nah kan.
kepada Bang Ahmad Subri Tanjung agar memimpin doa pernikahan kepada pengantin dan juga barokah dalam pernikahan ini. Kepada Bang Ahmad kami persilakan. Jadi untuk mengambil keberkahan, alangkah ini bagusnya kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'awwamah was-sabil mathani an taftah lana bi kulli khair wa an taj'alna min ahli khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalaka li ahli khair wa an tahwalana bi ayatina wa anfusina wa azwajina wa awghalina min diyarina min kulli